Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabruroh, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Umayyah. Yang pertama, masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan. Yang kedua, urutan Khalifah Muawiyah. Yang pertama terjadi pada tahun 661 Masehi, yaitu Muawiyah I, atau biasa dikenal dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua, pada tahun 680 Masehi, yaitu Yazid I atau Ibnu Muawiyah. Yang ketiga, 683 Masehi, yaitu Marwan I atau Ibnu Hakam. Yang keempat, 685 Masehi atau Abdul Malik, yaitu Ibnu Marwan. Yang kelima, 686 Masehi, yaitu Muawiyah II atau Ibnu Yazid. Yang keenam terjadi pada tahun 705 Masehi atau Al-Walid I, yaitu Ibnu Abdul Malik. Yang ketujuh terjadi pada tahun 715, yaitu Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Yang kedelapan terjadi pada tahun 717 Masehi, yaitu Umar atau Ibnu Abdul Aziz. 720 Masehi, yaitu Yazid II atau Ibnu Abdul Malik. 724 Masehi, yaitu Hisham Ibnu Abdul Malik. 743 Masehi, yaitu Al-Walid II atau Ibnu Yazid II. Yang ke-12, 744 Masehi, yaitu Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II. Yang terakhir yaitu pada tahun 744 sampai 750 Masehi, yaitu Marwan II atau Ibnu Muhammad. 3. Pola pemerintahan Bani Umayyah. 1. Ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. 2. Berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederitis atau kerajaan turun-temurun. 3. Khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. 4. Kehidupan keluarga Muawiyah yang berlimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Pembahasan keempat, organisasi pemerintahan Bani Umayyah. 1. An-Nizamul Siyasi atau organisasi politik. 2. An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. 3. An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. 4. An-Nizamul Mail atau organisasi keuangan. Terakhir, An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Pembahasan terakhir, keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan, dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. 2. Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur Sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amir bin As. 3. Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat
ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun terbangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. 4. Al-Walid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelatihan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta, agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. 1. Melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. 2. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut pada orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. 3. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembuatan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak membangun masjid, dan lain-lain. 4. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah, juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi pada gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. 5. Lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.